Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasanah dan teman-teman saya yang lain ada Devia, Ine, Hardianti, dan juga Vanessa akan membahas materi tentang bagaimana manusia mempersepsi ujaran. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu nih teman-teman, persepsi itu apa sih? Nah, persepsi itu adalah proses masuknya informasi atau pesan ke dalam otak melalui panca indera. Panca indera kita itu ada apa aja sih? Yang pertama ada indera penglihatan, ada indera penciuman, pendengaran, perasa, pengecapan, terus juga ada vestibular dan juga ada sendi. Nah, untuk kita mempersepsi sebuah ujaran ini kita memerlukan 3 panca indera ya teman-teman. Yang pertama ada penglihatan, terus juga pendengaran dan vestibular. Jadi selanjutnya yaitu ujaran. Ujaran itu apa sih? Ujaran adalah suara atau bunyi murni dari seorang penutur atau pembicara, bisa berupa kata-kata, klausa, frasa, kalimat, dan juga wacana. Nah, bagaimanakah seorang manusia dapat mempersepsi sebuah ujaran? Yaitu melalui 3 proses. Yang pertama ada proses mendengarkan. Nah, mendengarkan itu kita berarti menangkap sebuah bunyi atau suara yang dilontarkan oleh si penutur atau si pembicara yang tadi bisa berupa kata-kata, klausa, kalimat, atau wacana. Nah, setelah mendengarkan, yang kedua kita akan menyimak. Menyimak itu adalah mendengarkan sambil menangkap apa sih isi dari atau maksud dari pesan yang disampaikan oleh si pembicara. Selanjutnya, setelah menyimak itu ada yang namanya memahami. Jadi ada 3 tingkat ya. Yang pertama tadi ada mendengarkan, menyimak, dan memahami. Nah, di poin ketiga memahami ini, setelah kita mendengarkan, kita akan menelaah, menafsirkan, dan juga akan berpikir. Setelah bunyi-bunyi tadi mentransfer ke otak kita, lalu kita akan berpikir apa sih maksud dan makna dari pembicaraan yang dituturkan oleh si penutur. Seperti itu teman-teman. Baik, yang selanjutnya ada masalah mempersepsi ujaran. Yang pertama itu ada kecepatan dalam mengucapkan bunyi ujaran. Nah, dalam bahasa Inggris, rata-rata orang mengeluarkan 125 sampai 180 kata tiap detiknya. Itu menurut Gleason dan Ratner 1998. Jumlah ini tentunya didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar kata dalam bahasa ini bersuku satu, seperti book, go, eat, come, dan lain sebagainya. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri, pada umumnya bersuku kata 2 atau lebih, seperti makan, tidur, membawa, dan menyelesaikan, atau yang lainnya. Nah, maka jumlah kata per menit yang diujarkan pastilah lebih sedikit, mungkin sekitar 80-110 kata. Nah, yang kedua, bunyi suatu ujaran tidak diucapkan secara jelas ataupun sama. Maksudnya di sini, orang Indonesia mengeluarkan jumlah bunyi antara 25 sampai dengan 30 bunyi tiap detiknya. Dengan demikian, tiap kali kita berbicara 1 menit, kita akan mengeluarkan antara 1.500 sampai 1.800 bunyi. Nah, suara seorang wanita, seorang pria, dan seorang anak juga berbeda-beda. Getar pita suara wanita berkisar antara 200 sampai 300 per detik, sedangkan untuk pria hanya sekitar 100. Karena itu, suara seorang pria kedengaran lebih berat. Suara anak lebih tinggi dari suara wanita karena getaran pita suaranya bisa mencapai 400 per detik. Perbedaan-perbedaan itu tentu saja memunculkan bunyi yang berbeda-beda. Meskipun kata yang diucapkan itu sama, seperti kata tidur yang diucapkan oleh seorang wanita, pria, dan anak akan berbunyi berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa akan menjelaskan tentang mekanisme ujaran. Nah, mekanisme ujaran ini suatu bunyi adalah paru-paru. Bunyinya itu melalui paru-paru kita yang berkembang dan berkempis untuk menyedot dan mengeluarkan udara. Udara ini kemudian lewat lorong yang dinamakan faring. Dan dari faring itu ada 2 jalan. Yang pertama, udara melalui hidung
Dan yang kedua melalui rongga mulut. Rongga mulut semua yang dibuat dengan udara melalui hidung itu bunyinya adalah nasal. Sementara itu bunyi yang udaranya keluar melalui mulut yang dinamakan adalah oral. Pada mulut terdapat dua bagian atas dan bagian bawah, yaitu ada 11 kategori ya. Saya akan menjelaskan tentang bibir. Bibir itu bibir ada bagian atas dan bagian bawah. Bibir ini dapat dirapatkan untuk membentuk suatu bunyi yang kita hasilkan gitu atau kita lontarkan, dinamakan bilabial, yang artinya dua bibir bertemu. Nah, apa sih yang bunyinya yang dari si bilabial ini? Yaitu seperti huruf P, B, dan M adalah bunyi labalial. Yang kedua adalah gigi. Untuk ujaran hanya gigi ataslah yang mempunyai peran. Gigi yang dapat berkembang gigi yang dapat berlekatan dengan bibir bawah untuk membentuk suatu bunyi yang dinamakan labiodental. Contohnya itu bunyi yang seperti huruf F dan T. Gigi juga dapat berkembang dengan ujung lidah untuk membentuk suatu bunyi yang dihasilkan. Bunyi dental seperti bunyi T dan T dan D gitu ya, seperti saya jelaskan tadi dalam bahasa Indonesia. Yaitu ketiga, alveolar. Alveolar ini daerah ini berada penis di belakang gigi atas ya. Pada alveolar ini dapat ditempelkan ujung lidah untuk membentuk suatu bunyi yang dinamakan alveolar. Nah, selanjutnya itu ada keempat, palatal keras. Palatal keras ini, daerah ini adalah rongga atas mulut, persis di belakang daerah alveolar. Pada daerah ini dapat ditempelkan lidah untuk membentuk suatu bunyi yang dinamakan alveo palatal seperti bunyi C dan J. Lanjut, yang kelima, palatal lunak. Pada palatal lunak dapat diletakkan di bagian belakang lidah untuk membentuk suatu bunyi yang dinamakan velar seperti bunyi K dan J. Lanjut, keenam itu ada uvala. Pada ujung rahang atas terdapat tulang lunak yang dinamakan ulava. Gitu. Jadi yang ketujuh adalah lidah. Lidah ini kita tidak bisa dong berbicara atau mengatakan sesuatu itu tanpa kita menyentuh lidah atau apapun. Nah, lidah ini adalah bagian mulut yang fleksibel dan dapat bergerak dengan lentur karena tidak mempunyai tulang di dalam lidah itu. Jadi ada dinamakan dengan lidah tidak bertulang gitu kan. Seperti judul lagu seperti itu ya. Lidah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu apa sih bagiannya? Yaitu adalah ujung lidah, mata lidah, depan lidah, dan belakang lidah gitu. Nah, selanjutnya yang kedelapan adalah pita suara. Jadi dalam pita suara itu kan pasti
semua makhluk hidup pasti mempunyai pita suara. Dan ya, dengan adanya kita mempunyai pita suara itu mempunyai suatu kita dapat membunyikan nada keras, nada rendah gitu, atau kita kalau bisa bernyanyi itu pasti ada pita suara yang bagus, ada yang pita suara yang biasa-biasa saja gitu. Jadi adalah pita suara ini adalah sepasang selaput yang berada di jakun. Selanjutnya itu ada faring ya. Yang tadi saya jelaskan, faring adalah saluran udara menuju rongga. Faring adalah saluran udara menuju rongga mulut dan rongga hidung. Yaitu ada lagi rongga hidung. Nah, kita jelaskan nih dari tadi itu yang rongga hidung dan rongga mulut. Ada 2 kategori, yaitu rongga hidung itu rongga berbunyi-bunyi nasal seperti M dan N. Itu pasti merasa ya ada suara gitu di atas, pokoknya di dekat hidung gitu kan. Nah, rongga mulut itu bunyi-bunyinya oral seperti P, B, A, dan I gitu. Jadi itulah yang saya sampaikan, kurangnya lebih mohon maaf, dan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi Muhammadiyah Tangerang dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nengina Nurjana, semester 6 kelas B1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bunyi. 3 unsur ketika ucap manusia menghasilkan bunyi. Yang pertama ada udara sebagai penghantar bunyi. Yang kedua ada artikulator, yaitu sebagai titik satu dari seluruh artikulator. Nah, nanti saya akan membahaskan tentang contoh-contohnya seperti konsonan dan vokal. Selamat menyimak teman-teman. Bunyi vokal, tabel vokal bahasa Indonesia. Yang pertama ada vokal I tinggi atas depan. Contohnya ibu, kita, lari. Berikutnya vokal I tinggi bawah depan. Contohnya pinggir, kelingking. Berikutnya ada vokal E madia atas depan. Contohnya ekor, enak. Berikutnya vokal E madia bawah depan. Ada contoh nenek, leher. Berikutnya vokal E madia tengah. Contohnya emas, selak. Berikutnya ada vokal A rendah bawah depan, yaitu contohnya ada apa. Berikutnya vokal O madia bawah belakang, itu contohnya otot, toko. Berikutnya ada vokal O madia atas belakang, contohnya kado. Lalu ada vokal U tinggi bawah belakang, contohnya urus, turus. Berikutnya ada vokal U tinggi atas belakang, contohnya buku. Saya akan menjelaskan bunyi konsonan yang akan ada pada bagian mulut kita.
Nah, sebelumnya mulut itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada mulut atas dan ada mulut bawah. Dan mulut atas itu tidak dominan untuk sering bergerak, tapi yang sering bergerak itu adalah mulut bagian bawah. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu ada bibir atau bilabial. Nah, bibir ini biasanya dirapatkan, bibir atas dan bibir bawah itu rapat, dan dia bisa mengeluarkan huruf bunyi seperti huruf, misalnya itu ada huruf P, pertama rapat dulu, P, terus B dan M. Jadi bibir atas dan bibir bawahnya itu rapat dan menghasilkan huruf P, B, M. Nah, berikutnya yang kedua itu ada gigi, teman-teman. Nah, gigi adalah labio dental. Berikutnya adalah gigi. Misalkan gigi atas berlekatan dengan bibir bawah. Misalnya huruf yang keluar itu adalah F dan V. Jadi gigi atas berlekatan dengan bibir bagian bawah. Lalu ada gigi yang berletakan dengan ujung lidah. Ini dia akan menghasilkan bunyi seperti contohnya itu D dan T. D dan T. Oke, jadi bunyinya D dan T. Nah, itu disebut bunyi dental. Lalu yang ketiga itu ada palatal. Palatal ini disebut palatal keras karena rongga atas mulut ini berada di belakang si rongga gigi atas yang ujung. Nah, lalu itu biasanya di bagian depannya itu ada bagian depan si lidahnya. Nah, contohnya ini seperti huruf C. Jadi bagian lidah, bagian depan lidah yang nempel dengan rongga mulut atas. C sama J. Saya ulangi lagi, C sama J. Lalu berikutnya itu ada palatal lunak. Palatal lunak itu berada pada bagian rongga mulut atas yang dilekatkan dengan belakang lidah. Dinamakan feral dan menghasilkan bunyi seperti ini, K, dan G. Sekali lagi bunyinya K dan G. Berikutnya ada lagi. Nah, tadi itu ada beberapa yang saya berikan contoh dan penjelasan. Dari yang pertama yaitu ada tabel vokal bahasa Indonesia yang tadi sudah kalian simak bareng-bareng. Dan berikutnya ada berbagai bunyi yang dihasilkan dari mulut kita dan menghasilkan huruf-huruf konsonan. Nah, terima kasih teman-teman. Materi yang sudah saya sampaikan, jika ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Detia Azmi Fazria, ingin melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya yang sebelumnya. Yang ingin saya bahas yaitu perbedaan antara bahasa manusia dengan bahasa hewan. Nah, ternyata ada perbedaan loh antara bahasa manusia dan juga bahasa hewan. Mengapa demikian? Karena bahasa manusia itu sifatnya kompleks. Kemudian kosakatanya banyak dan dapat digunakan untuk apa saja dan sewaktu-waktu juga bisa berubah gitu. Nah, misalkan ya, untuk orang Indonesia itu dia terbiasa dengan bahasa daerahnya masing-masing. Misalkan saya yang orang campuran ya antara orang Betawi dan juga orang Jawa gitu kan. Saya bisa saja gitu menggunakan bahasa negara lain gitu, misalkan bahasa Inggris, bahasa Korea, dan juga bahasa Jepang gitu. Nah, sedangkan untuk hewan itu, bahasa hewan itu sifatnya terbatas. Misalkan seekor kucing, dia bisa menggunakan hanya bahasa kucing gitu. Terus kemudian seekor kambing, dia hanya bisa berbahasa kambing itu sendiri. Jadi tidak ada ceritanya gitu ya
jika kucing itu bisa berbicara bahasa kambing ataupun sebaliknya. Nah, maka dari itu disebabkan kenapa bahasa hewan itu terbatas gitu. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan, kemudian ada bahasa hewan dan juga bahasa manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada verbal dan juga non-verbal. Maksudnya apa sih yang dengan bahasa verbal dan juga non-verbal ini? Bahasa verbal itu ialah bahasa yang dilisankan atau dibunyikan atau juga diwujudkan dalam bentuk tulisan. Nah, sedangkan untuk bahasa nonverbal, ia merupakan bahasa isyarat atau bahasa yang menggunakan gerak-gerik tubuh seperti menggelengkan kepala, melambaikan tangan, atau dalam mengekspresikan wajah ataupun tindakan. Nah, contoh bahasa verbal ya, contohnya itu manusia berkomunikasi dengan manusia lain. Misalkan bahasanya itu begini kalimatnya, hai, bagaimana kabar kamu? Nah, dari kalimat tersebut itu menunjukkan bahwa manusia itu bahasa verbal yang diungkapkan, bahwa bahasa verbal diungkapkan dalam bentuk lisan gitu. Dan juga bahasa lisan tersebut bisa diungkapkan dalam bentuk tulisan, misalkan seperti kita ingin mengirim pesan di sosial media, di WhatsApp, di Facebook dan sebagainya. Terus contoh lain dari bahasa verbal itu seperti guru mengajar di kelas, terus membaca pidato dan sebagainya ya. Nah, untuk nonverbal itu seperti contoh dari bahasa nonverbal itu ketika kita berjabat tangan dengan guru kita, itu sebagai contoh, sebagai rasa hormat kita terhadap guru gitu ya. Terus kemudian contoh lainnya saat kita berpelukan dengan kerabat kita yang memang sudah lama tidak bertemu gitu, sebagai ungkapan kita rindu kepada teman kita gitu ya. Kemudian saat kita makan, contoh lain dari bahasa nonverbal itu ketika kita makan terus tiba-tiba ada seekor kucing nih ingin mengambil lauk kita gitu ya, lauk ikan gitu. Nah, itu tuh secara tidak langsung si kucing itu mau meminta sedikit makanan dari kita. Nah, itu contoh dari bahasa nonverbal. Terus kemudian kalau untuk bahasa nonverbal lainnya dalam bentuk ekspresi itu contohnya seperti ini. Saat aku marah, contohnya saat saya marah gitu, misalnya begini gitu ya, kayak ataupun begini. Nah, itu contoh kita marah. Ataupun saat kita senang ya tentunya kita berekspresi senyum gitu, seperti gitu. Terus kalau kita kesal sama orang gitu, istilahnya sinis gitu kan, kayak gitu. Itu contoh dari ekspresi. Terus kemudian terakhir ya, intinya dari semua interaksi gitu, interaksi antara manusia dengan manusia, terus manusia dengan hewan, ataupun hewan dengan hewan, itu pun tidak lepas dari bahasa verbal ataupun tidak verbal. Nah, kemudian yang diharapkan bahasa verbal dan bahasa nonverbal itu bisa saling menguatkan. Mungkin seperti itu ya pembahasan yang bisa saya bahas dari perbedaan antara bahasa manusia dan juga bahasa hewan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.